Shalom, apa kabar teman-teman kelas retorika yang terkasih? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat. Teman-teman, kita berjumpa kembali hari ini dalam KPM Sejarah Gereja Sumatera Bagian Selatan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang sejarah gereja Sumatera Bagian Selatan. Juga tentunya nanti seperti biasa, selain materi pembelajaran ini juga akan disertakan presentasi dari salah satu komunitas teman kita di seminari diaspora ya. Mungkin ini materi kita tidak lama, mungkin singkat, sekitar 20 menit. Mudah-mudahan materi ini nanti akan bisa dipahami teman-teman sekalian. Teman-teman, untuk materi yang minggu yang lalu ada satu pertanyaan untuk materi yang ini ya, sejarah gereja KPM 5 Oktober ini. Pertanyaan dari Paulus Tegar Setiadi, apakah sejarah pelayanan Tanjung Sakti sampai di mana Bengkulu? Pembagian wilayah langsung saya jawab berdasarkan tanda-tanda iya, berdasarkan tanda-tanda mulai dari penjelasan ketika di daerah mana itu masih animis. Lalu Pastor Van Meus menyoroti penelitiannya daerah Mana Ulu. Jadi kalau kita katakan ya Mana termasuk wilayah atau bagian dari wilayah pelayanan awal dari Tanjung Sakti pada waktu itu. Walaupun posisi Tanjung Sakti pada waktu itu belum jelas apakah stasi, apakah pos misi, nanti kita akan lanjut status Tanjung Sakti berikutnya. Tetapi ya sudah disentuh umat-umat yang ada di mana, itu sudah disentuh dalam misi oleh Van Meus itu sendiri, Pastor Van Meus pada waktu itu sudah disentuh dan nanti akan juga dilanjutkan oleh penggantinya. Jadi kalau simpelnya dikatakan ya iya bagian dari Tanjung Sakti pada waktu itu. Meski sekarang ini Mana itu bagian dari stasi Bengkulu ya, tetapi Bengkulu pada waktu itu kan belum menjadi paroki, apalagi paroki atau stasi atau pos misi belum sama sekali. Jadi yang paling awal disentuh, diletakkan misi awal kekatolikan itu kan memang dari Tanjung Sakti. Maka yang terjangkau dari Tanjung Sakti yaitu dilayani ya dari Tanjung Sakti, termasuk wilayah Mana Ulu. Wilayah Mana Ulu itu wilayah mana ya, kita nggak bisa menentukan di daerah ini saat ini kan, begitu kan. Hanya kemarin kita sudah melihat petanya, Mana itu ya kurang lebih 1,5 jam lah, atau kalau kita katakan dari peta itu sangat dekat, cukup dekat Tanjung Sakti dengan Mana itu sendiri. Begitu ya jawabannya ya, dari tanda-tanda itu sudah kelihatan jelas bahwa Mana sudah disentuh misi Katolik oleh Van Meus. Begitu ya. Kita hari ini lanjut, kemarin kita sudah sampai di sini. Kita sampai di mana ya? Sampai di sini saya kira ya, sampai di sini teman-teman kemarin ya. Sampai akhir pelayanan atau akhir hidupnya Pastor Van Meus, ketika Pastor Van Meus pada waktu sakit di usia yang masih sebenarnya terbilang cukup muda, usia 53 tahun ya, sudah meninggal akibat sakit liver ya, sakit livernya begitu. Nah, siapa penggantinya Pastor Van Meus itu nanti kita akan bahas berikut ini. Nah, dari sini kita akan mendata secara singkat misionaris Jesuit yang pernah berkarya di Tanjung Sakti. Seperti di bagian awal sudah saya sebutkan bahwa Jesuit itu menjadi misionaris pertama yang menjejakkan langkah di Tanjung Sakti, di Sumatera bagian selatan, khususnya di daerah Tanjung Sakti. Sebenarnya di wilayah, hampir di wilayah seluruh Hindia Belanda, sepertinya Jesuit yang memulai atau merintis. Dimulai dari Pastor Van Meus yang walaupun karyanya cukup singkat,
disebutkan tadi sekitar 20 tahun berkarya di Hindia Belanda, hanya nggak tahu berapa tahun dia berkarya di Tanjung Sakti. Nah, pengganti ini Pastor Petrus Novalis van Meurs dari 87 sampai 91 bersama dengan Bruder Jacobus Vester SJ itu 1891 sampai 1892, hanya 2 tahun. Lalu diganti, Pastor van Meurs diganti oleh Pastor Wilhelmus Leonardus Jenisen SJ tahun 1891 sampai 1911. Lalu Bruder Jacobus ini diganti oleh Bruder Johannes Zinken SJ. Nanti karya Bruder Johannes Zinken ini nanti akan sangat terasa di bidang pendidikan. Ya, tugas awalnya tetap menggantikan Bruder Jacobus Vester di bidang pendidikan, membangun sekolah, menarik minat pada waktu itu penduduk setempat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang mereka dirikan. Lalu kemudian nanti akan diteruskan lagi oleh Pastor Thomas Henricus Hubertus Bisterford SJ juga 1903 sampai 1906. Dan kalau kita mau lihat siapakah Pastor Jenisen ini yang difoto di sebelah kiri, lalu penggantinya atau bersama dengan Pastor Bittelford itu sebelah kanan. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengenal, setelah kita kemarin mengenal Pastor van Meurs, hari ini kita akan mengenal sosok Pastor Jenisen pengganti van Meurs yang rupanya beliau dikenal sebagai pastor sang penjelajah, pastor yang ternyata ya berjiwa muda, karena memang beliau diutus ke situ masih cukup muda, usia 39 tahun, sebagai seorang misionaris yang berasal dari Belanda, terhitung cukup muda, jiwanya juga muda, semangatnya juga muda, sehingga digelari Pastor Jenisen ini sebagai pastor yang sang penjelajah. Mari kita kenal Pastor Jenisen. Nah, Pastor Jenisen belajar bahasa Pasema bersama dengan Kontrolir Helfrich. Ya, sebenarnya saling bekerja sama sih. Ini menunjukkan bahwa kita katakan penguasa setempat yang pada waktu itu adalah Helfrich itu juga bekerja sama dengan Pastor Jenisen yang adalah seorang misionaris. Nah, Pastor Jenisen ini adalah pastor imam Jesuit yang kelahiran P dekat X pada tanggal 21 Desember 1852, dan ia tiba di Batavia pada 3 Februari 1891. Seperti yang saya katakan tadi bahwa usianya masih cukup muda. Jumlah umat Katolik pada waktu Pastor Jenisen ini tiba itu hanya 5 orang, 2 remaja laki-laki dan 3 orang yang masih kecil. Sementara 20-30 anak-anak di sekolah menjadi katekumen ketika Pastor Jenisen tiba di tempat itu. Jadi kita bisa melihat ya warisan dari Pastor van Meurs yang pada waktu itu mengawali kiprah atau kita katakan misinya di Tanjung Sakti, ya diwarisi oleh orang Katolik yang masih cukup minim jumlahnya pada waktu itu. Ia segera mempelajari bahasa Pasema bersama dengan ini tadi, Kontrolir Helfrich tadi. Pastor Leonardus Jenisen ini kembali bekerja seorang diri di Tanjung Sakti sesudah keberangkatan Bruder Jacobus. Bruder Jacobus tadi ya pergi ke Flores, dia bekerja seorang diri sampai nanti Bruder Zinken datang untuk menggantikan Bruder Jacobus tadi. Ini ya, Bruder Jacobus Vester pergi lalu digantikan oleh Bruder Johannes Zinken. Nah,
Pastor Leonardo Jenison terbilang cukup berhasil dalam menjalankan misi di sana karena ia telah membaptis sebanyak 25 orang pada tahun 1892 dan 16 orang 3 tahun kemudian. Ia telah membaptis sekitar 109 orang termasuk 8 orang dewasa pada tahun 1897. Tanda-tanda kemajuan mulai terlihat dan jumlah umat Katolik Tanjung Sakti meningkat. Yang awalnya tadi saya sebutkan 5 orang tadi berkembang menjadi sekitar 200 orang. Dan pada Natal 1898 Pastor Jenison ini membaptis 100 orang, umumnya orang-orang dewasa. Kemudian tahun ini 1891 Monsinyur W.J. Stahl, gambarnya yang ada di sebelah kanan, ini adalah Vikaris Apostolik Batavia, pada waktu itu mengunjungi Tanjung Sakti untuk menerimakan sakramen Krisma. Sebanyak pada waktu itu 96 orang, dan juga tidak hanya menerimakan sakramen Krisma tapi juga membaptis 10 orang. Ia tinggal di Tanjung Sakti, Monsinyur W.J. Stahl ini selama 5 hari, dan minggu berikutnya ada 3 orang yang Monsinyur Stahl ini baptis. Rencana baru disusun untuk Tanjung Sakti, yakni untuk mendatangkan suster-suster SCMM. SCMM itu suster-suster atau Sister of Charity of Our Lady Mother of Mercy. Seturut nama biara mereka yang berasal dari Tilburg, Belanda. Jadi sebelum FCH hadir di Tanjung Sakti, mereka juga berusaha untuk mendatangkan suster-suster dari kongregasi SCMM ini untuk membantu pelayanan kesehatan, terutama kesehatan dan pendidikan di sana. Pada akhir Desember 1896, Bruder Yakobus Zinken tiba, ini tadi yang saya sebut tadi, untuk menggantikan Bruder Yakobus. Dan di sana beliau membangun gereja kecil yang berukuran 5 kali 9 meter. Berarti cukup kecil ya, cukup kecil. Gereja itu sesak tentunya, karena apa? Karena jumlah umat Katolik Tanjung Sakti semakin hari semakin bertambah, bahkan melejit sampai 300, pada waktu itu 325 orang, dan 137 orang diantaranya telah menerima komuni. Dengan kemajuan yang telah dicapai, Tanjung Sakti ditingkatkan statusnya menjadi pos misi. Jadi teman-teman, ada masa pada waktu itu Tanjung Sakti sempat dijadikan sebagai pos misi karena perkembangan jumlah umat yang sedemikian besar, walaupun tenaga-tenaga pastoral masih sangat terbatas. Kita tahu pos misi Tanjung Sakti pada waktu itu sebenarnya menginduk di Padang. Nah, karena jumlah umat yang membludak, kita katakan berkembang begitu pesat, Tanjung Sakti kemudian diangkat statusnya menjadi pos misi. Nah, persoalannya adalah pertimbangan dari superior Jesuit di Hindia Belanda pada waktu itu justru sempat memutus misi di Tanjung Sakti untuk ditinggalkan, lebih memprioritaskan di Padang, karena di Padang pada waktu itu juga kekurangan imam. Jadi alasannya adalah karena kekurangan imam. Jadi pos misi yang awalnya sudah sedikit terbuka di Tanjung Sakti menjadi tertutup kembali ketika Pastor Jenison ini nanti dipindahkan ke Padang di pos misi awal. Nah, ketika dipindahkan ke pos misi awal ke Padang ini, Tanjung Sakti diturunkan kembali statusnya menjadi stasi dari paroki Padang.
yang pada waktu itu sebenarnya sudah sempat menjadi pos misi seperti yang ada di sini, keterangan yang ada di sini. Tahun 1899 sampai 1902 Tanjung Sakti menjadi stasi misi. Karena apa? Karena Pastor Jennison pada waktu itu dipindahkan ke Padang. Karena di Padang ini juga kekurangan imam, sehingga Tanjung Sakti juga berubah statusnya yang pada waktu itu pos misi menjadi stasi kembali dari paroki Padang. Ya, kita tidak bisa membayangkan ya, parokinya ada di Padang atau pos induknya itu ada di Padang, stasinya ada di Tanjung Sakti. Waduh, sangat jauh sekali. Sehingga pada waktu itu Pastor Jennison yang ditugaskan di Padang ya dalam 1 tahun hanya bisa beberapa kali mengunjungi Tanjung Sakti. Dan ini tentunya mempengaruhi jumlah atau perkembangan umat yang ada di Tanjung Sakti. Karena apa? Karena sempat ketika ada ekspansi Islam masuk ke Tanjung Sakti, beberapa umat yang sudah dibaptis, yang sudah menjadi Katolik pada waktu Pastor Jennison ini ada di Tanjung Sakti meninggalkan gereja Katolik. Tetapi walaupun beberapa meninggalkan Katolik, tetapi juga sebagian lagi ada juga yang dari luar masuk menjadi Katolik. Dan akhir tahun 1902 jumlah umat Katolik di Tanjung Sakti justru mencapai lebih dari 400 orang dan Pastor Jennison diperbolehkan kembali ke Tanjung Sakti. Ketika ada ekspansi Islam masuk, beberapa umat meninggalkan kekristenan, kekatolikan, tetapi beberapa orang dari mungkin ya dari agama lain atau yang dari animis justru sebagian lagi masuk kembali menjadi Katolik. Melihat perkembangan ini, Pastor Jennison yang pada waktu itu sempat dipindahkan ke Padang kembali lagi ke Tanjung Sakti untuk melanjutkan misinya di sana. Karena jumlah umat semakin besar, akhirnya Pastor Jennison membangun kembali gereja yang pada waktu itu dibangun oleh Bruder Sinken yang berukuran 5 meter kali 9 meter. Dibongkar karena terlalu sempit, tidak muat untuk menampung jumlah umat yang begitu besar. Kita bayangkan 400 orang, tapi ukuran gerejanya hanya 5 kali 9 meter. Pasti sangat sempit, sehingga diperluas menjadi 19 meter kali 8 meter dengan mutu atau kualitas yang baik, meski pada waktu itu kekurangan biaya, kekurangan dana untuk membangun gereja itu sendiri. Nah, teman-teman, ini gambar yang sebelah kiri, gambar gereja Tanjung Sakti yang dibangun Bruder Sinken yang ukurannya tadi 5 kali 9 ya. Dan sebelah kanan ini gambar dari Pastor Jennison. Ini beliau mungkin kelihatan agak samar-samar ya, karena foto kita tahu ya, foto atau gambar tahun 1800-an dan umat di Tanjung Sakti kala itu. Ini hanya tambahan informasi. Ini yang seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa mulai terjadi ekspansi Islam ke daerah Pasema dan beberapa umat berpindah menjadi Islam, tetapi ada juga beberapa orang lagi yang saya katakan tadi justru minta untuk dibaptis sehingga umat semakin bertambah. Pemerintah Hindia Belanda sempat menolak permohonan Vikaris Apostolik Batavia yang ingin memperluas karya misi di Tanjung Sakti dan Mana di Bengkulu Selatan. Dan tahun 1902 Pastor Jennison menetap kembali di Tanjung Sakti yang tadinya sudah dipindahkan ke Padang. Lalu reksa pastoral diperluas meliputi keresidenan Bengkulu dan sebagian besar keresidenan Palembang. Jadi teman-teman, kenapa Tanjung Sakti dibilang sebagai awal peletakan misi
di gereja Sumatera bagian selatan? Ya karena dari sini diperluas ke Bengkulu, diperluas lagi ke Palembang, kan begitu ya. Jadi pusatnya tetap atau awal muasalnya ya tetap dari Tanjung Sakti itu sendiri. Pastor Jennison, sang penjelajah tadi, menjelajahi Bengkulu, Curup dan sekitarnya, yakni Kepayang, Muara Aman, dan daerah-daerah tambang emas seperti Rejang Lebong, Ketahun, Simau, Rawas, Kerinci, Lebong Sulit, dan sebagainya. Dia juga mengunjungi Lahat, Pagar Alam, dan Muara Inim. Dan tahun 1905 Monsinyur Louis Pen SC mengadakan perjalanan ke Palembang, Tanjung Sakti, dan Bengkulu ditemani oleh Pastor A. Kortensort. Kalau kalian masih ingat, Pastor A. Kortensort itu pastor yang pertama kali datang untuk menjelajahi daerah Sumatera Selatan sebelum Pastor Van Meurs ditugaskan di Tanjung Sakti. Jadi teman-teman, penjelasan singkat saya kira sampai di sini untuk mengenalkan pada hari ini sosok Pastor Jennison yang dikenal sebagai pastor sang penjelajah ini, karena semangatnya yang masih usianya yang masih muda dan semangatnya yang masih muda menjelajahi hampir seluruh pelosok di daerah Sumatera bagian selatan, khususnya di wilayah sekitar Bengkulu, tadi sudah disebutkan di wilayah Pagar Alam, Lahat, Muara Inim, dan sekitarnya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas silahkan ditanyakan, dan kita lanjutkan materi pembelajaran ini minggu depan. Dan sekali lagi nanti jangan lupa untuk memberi tanggapan, entah itu pertanyaan ataupun nilai, untuk teman-teman yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Begitu ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.